Bismillahirrahmanirrahim. Adakah jamu herbal yang bisa mengobati penyakit jantung? Allah Rahman dan Rahim. Jantung itu nama organnya, bagiannya banyak. Jadi sakit jantung itu bisa bocor, bisa pedot, atau yang lainnya. Allah Rahman dan Rahim, rahmatnya diberikan kepada siapa saja yang Allah mengendakinya, dan manusia bisa menjadi termasuk dalam yang dikehendaki Allah jika apa? Jika manusia itu menginginkan. Nah, yang menginginkan kan banyak orang yang tidak selalu diwakili oleh kelompok tertentu, tapi siapapun. Karena kita keluarganya sakit atau seperti saya dulu tidak pernah tertarik dengan dunia kesehatan, tapi seiring waktu, oh iya ternyata penting dunia kesehatan. Di situ saya mohon petunjuk kepada Allah. Nah, akhirnya diparingi kalau menurut saya. Nah, jadi rahmat Allah sangat terbuka pada siapa saja. Bagaimana cara mempertimbangkan kita sebaiknya pengobatan alternatif atau tidak? Silakan dirujuk di video saya yang lain ya. Nah, ini adalah video untuk mereka yang mencari pengobatan alternatif yang sudah memutuskan mempertimbangkan. Ada di terapi Adawa kita akan menggunakan jamu madu, yaitu adalah madu yang sudah difermentasi selama 2 tahun, setahun, ada yang juga lebih ya. Itu dicampur dengan bahan-bahan yang lain, kemudian juga ada nutrisi. Nah, yang perlu diingat dari penyakit jantung ini apa? Tidak semua laki-laki, tapi kecenderungannya bukan berarti tidak semua perempuan, tidak banyak perempuan, juga ada banyak perempuan ya. Jadi kita lepaskan dari konteks itu, banyak orang saja ya. Banyak orang yang seringkali tidak jujur pada dirinya sendiri. Seringkali sakit dibilang tidak sakit, seringkali kita menginginkan tapi kita tidak bilang tidak menginginkan. Pada satu sisi ini ada hal yang baik ya. Hal yang baik bagaimana? Itu menunjukkan bahwasanya ada keinginan untuk niat atau berniat baik untuk hidup dengan cara yang baik. Sudah sepatutnya kita memang memaafkan, sudah sepatutnya memang kita berusaha menerima semua keadaan, sudah sepatutnya kita tidak berusaha untuk tidak punya nafsu, tidak ngotot. Tapi pada kenyataannya kita manusia biasa, kenyataannya kita harus jujur, aku memang pengen, aku memang marah. Ada satu fase yang kita masih harus lalui untuk kita bisa keluar dari keadaan yang memaksakan diri. Nah, orang yang sakit jantung diantaranya itu suka memaksakan diri seperti itu ya. Kemudian sakit jantung itu menurut saya juga bisa disebabkan karena tidur terlalu malam yang sering ya. Tidur malam itu juga cepat memanaskan jantung. Kemudian karena akibat dampak dari lambung yang jelek, pernafasan yang jelek, akhirnya yang terdampak adalah jantungnya, tekanannya lari ke jantung itu juga bisa ya. Nah, jadi pengobatannya harus meliputi kompleks ya. Pengobatan batin juga iya. Mari kita banyak berbicara dari hati ke hati. Kemudian yang kedua, pengobatan yang selain batin. Nah, yang selain batin ini melibatkan herbal mau tidak mau. Kemudian herbalnya bagaimana konsumsinya tergantung kekuatan batin dan kekuatan uang yang kita miliki. Boleh jadi kita tidak punya uang tapi batin kita kuat, maka prinsip yang berlaku adalah innamal a'malu binniyat. Barang siapa ada niat, maka Allah akan membukakan jalan. Dan jalan kesembuhan itu ada 1000 macam. Bahkan lebih ya, karena kita sekarang sudah mengenal mega triliun dan sebagainya. Nah, mana yang Allah pilihkan untuk kita? Innamal a'malu binniyat. Selama ada niat, ada jalan pasti dibukakan. Komplit satu paket. Ilmunya diberikan, kesadaran hatinya, kekuatan hatinya, uangnya, waktunya, semuanya diberikan ya. Nah, kemudian juga harus ada terapi fisik. Terapi fisik itu wajib ya. Kombinasi itu akan lebih baik ya. Mau kombinasi bekam sama pijat sama akupuntur atau kiroprasi, apapun itu terapi fisiknya ya, akan bagus semua terapi fisik itu dikombinasi dengan bekam. Bekam juga termasuk terapi fisik kan, harus ada pengeluaran. Itu sangat-sangat bagus sekali. Terus mau tidak mau itu harus ada olahraganya. Tidak bisa. Akan terlalu berat, akan terlalu mahal. Mahal secara semuanya, baik dihitung secara finansial ataupun non finansial. Kalau kita hanya mengandalkan pada yang tadi itu terlalu mahal. Olahraga yang sederhana tidak perlu pakai alat ya, itu akan jauh lebih barokah menurut saya. Kenapa? Karena menunjukkan diantaranya kesungguhan kita. Karena kalau kita hanya menggunakan alam seperti panas matahari, kita berkegiatan di bawah matahari, itu sederhana ya. Nah, kesederhanaan itu membuat kita lebih teguh keyakinannya kepada Allah. Kalau kita menggunakan alat, jadi kita berharapnya pada alat, mungkin pakai alat ini. Nah, padahal sakit itu adalah tentang mengetuk pintu-pintu rahmat Allah, membuka pintu-pintu rahmat Allah ya, supaya kita bisa mencapai kesembuhan. Jadi olahraga itu mau tidak mau. Kemudian perubahan pola konsumsi jelas harus wajib. Nah, seringkali
sakit itu tidak diiringi dengan kesadaran ya. Sehingga sakit itu menjadi satu hal yang berat. Kita sakit tapi tidak mau menerima kenyataan bahwasanya kita sakit, bahwasanya kita butuh waktu untuk menjadi sembuh, bahwasanya kita butuh usaha untuk menjadi sembuh. Kita gerusa-gerusu, tidak mau berhenti, tidak mau mempertimbangkan kita diparingi penyakit sama Allah untuk memulai sesuatu yang baik. Memulai sesuatu yang baru yang jatuhnya kategorinya adalah baik. Kalau kita terus tergesa-gesa begitu, ya itu akan sulit. Sulit sekali untuk kita meraih kesembuhan. Jadi ketika kita sakit, kita juga harus memahami itu adalah butuh kerja keras untuk bisa sembuh. Dan untuk bisa sembuh, kita butuh keikhlasan menerima kenyataan ini adalah akibat dari perbuatan kita sendiri. Juga keikhlasan tentang, karena ini adalah tentang meraih kebaikan, maka kebaikan itu jalannya mendaki, tidak mudah. Jadi ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan ya. Apalagi kalau penyakitnya itu karena kita beli minuman keras misalnya, rokok atau makanan-makanan itu yang kita bayar sendiri dan kita abai, maka sembuhnya akan adil. Kalau penyakitnya butuh dibeli pakai uang, sembuhnya juga butuh dibeli pakai uang. Jadi keikhlasannya kompleks ya, sangat kompleks. Nah, kesembuhan itu akan datang jika kita memenuhi elemen-elemennya. Elemen non batinnya adalah berobat, herbal, fisik. Elemen non batinnya adalah keikhlasan, kesyukuran, kesabaran. Yang semua itu bisa kita terjemahkan dengan bahasa dunia, dengan bahasa manusia, dengan sudut pandang apapun. Bisa kita terjemahkan dengan bahasa perubahan pola hidup, itu juga sebetulnya nama lain dari kesabaran, nama lain dari keikhlasan. Kita bisa menggunakan perubahan pola konsumsi, kita bisa menggunakan kita lebih positive thinking atau apapun. Nah, yang pasti tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Allah menurunkan kita ke dunia satu paket. Ada masalahnya, ada solusinya. Innamal usri yusra fa innamal usri yusra. Di dalam kesulitan ada kemudahan, dalam kemudahan ada kesulitan. Nah, dimohon menjadi baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.